Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Dwi Saputri dengan NIM 2019730110. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan spirometri. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pemeriksaan spirometri. Pemeriksaan spirometri merupakan pemeriksaan fisiologis untuk menilai kondisi paru secara fungsionalnya. Nah, di sini dapat dilihat apakah ada gangguan pada kapasitas atau volume paru pasien. Nah, adapun indikasi dalam penggunaan spirometri ini yaitu untuk diagnostik, untuk monitoring, dan juga untuk evaluasi. Nah, yang perlu kita perhatikan sebelum kita menggunakan pemeriksaan spirometri ini yaitu ada teknisi atau orang yang melakukan pemeriksaan spirometri. Apakah sudah terlatih atau tidak? Selanjutnya ada alat. Nah, apakah alatnya ini sudah dikalibrasi atau tidak? Nah, seharusnya alatnya ini harus dikalibrasi 1 minggu 1 kali. Atau pada saat akan digunakan, sebelum penggunaannya itu harus dikalibrasi setelah lama tidak digunakan. Nah, kemudian pasien. Nah, pasien ini harus memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan spirometri, yaitu perut atau lambungnya itu tidak boleh terlalu penuh. Ini untuk supaya tidak mengganggu pada saat inspirasi maupun ekspirasi. Selanjutnya pasien itu harus bebas dari rokok paling kurang itu 2 jam. Kemudian tidak menggunakan obat-obat bronkodilator paling kurang itu sekitar 8 jam. Nah, sebelum dimulai, maka kita harus menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Tentunya setiap alat mempunyai fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda. Nah, yang paling penting dalam pengukurannya yaitu data pasien harus dimasukkan ke dalam spirometri tersebut, yaitu seperti nama, usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan etnis. Nah, ini berfungsi karena bisa mempengaruhi nilai normal juga dari pemeriksaan spirometri ini. Nah, adapun alat-alatnya yaitu kita menggunakan mesin untuk menginput dan menyimpan datanya, kemudian mesin untuk printernya, lalu alat untuk mengukur flow-nya. Nah, ada namanya yang disebut dengan Mohvis. Nah, nanti itu hanya digunakan sekali pakai saja, dan setelah semuanya pemeriksaan selesai, maka kita harus membersihkan alatnya, apalagi yang kemungkinan tersentuh atau terkena percikan dari air liur pasien. Untuk alatnya, saya menggunakan ini sebagai penggantinya karena alatnya yang terbatas atau tidak ada. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Dok. Ya, Ibu namanya siapa? Dengan Ibu Puput, Dok. Ibu Puput ya. Ibu, saya akan meminta identitas Ibu dulu ya. Ibu namanya tadi Ibu Puput. Usianya? 29, Dok. 29. Alamatnya di mana, Ibu? Di Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Oh iya. Ibu sekarang bekerja? Saya wira swasta, Dok. Oh, wira swasta. Ya, Ibu. Ibu apa yang dikeluhkan sehingga datang ke sini? Saya dulu pernah menderita asma, Dok. Cuman sudah tidak pernah kontrol lagi. Jadi sekarang saya kesini nih rencananya mau kontrol, Dok. Nah, Ibu, nanti saya akan mengajukan pertanyaan seputar penyakit dari Ibu ya. Nah, nanti akan dilakukan pemeriksaan uji fungsi paru atau yang disebut dengan spirometri. Nah, ini fungsinya yaitu untuk menegakkan diagnosis asma dan juga untuk mengetahui seberapa besar gangguan atau kelainan dari fungsi paru Ibu ini. Nanti Ibu akan melakukan cara-cara atau teknik yang harus dilakukan ya Ibu
Dan nanti ibu ini dalam keadaan yang sehat dan tidak dalam serangan asma. Nah, tentunya semua hasil pemeriksaan juga akan saya rahasiakan sesuai dengan kode etik kedokteran. Apakah ibu bersedia? Iya dok, saya bersedia dok. Ya. Ibu menderita asmanya sudah berapa lama? Sudah 2 tahun yang lalu dok. 2 tahun. Untuk ibu pernah menggunakan obat-obat dan itu rutin setiap hari? Iya dok, dulu itu saya pernah konsumsi itu yang saya beli di apotek itu dok, salbutamol itu saya minum tiap hari dok. Itu terakhir kapan? Terakhir itu saya minum 3 hari yang lalu dok. 3 hari. Kalau untuk makannya terakhir kapan? Tadi pagi dok. Tadi pagi. Nah, mohon maaf ibu, apakah ibu merokok? Enggak dok. Tidak. Baik ibu ya, nanti saya akan melakukan pemeriksaannya. Nah, sekarang akan diperiksa dulu tinggi badan dan berat badannya. Baik ibu, silahkan untuk melepas sandalnya dan melakukan pemeriksaan. Silahkan bu. Oh iya dok. Baik ibu, berdasarkan pemeriksaannya tadi tinggi badannya 150, berat badannya 47 ya. Dan sekarang saya akan memasukkan data-datanya dulu ke alat spirometrinya dulu ya. Silahkan ibu. Iya dok. Baik ibu, saya memasukkan datanya dulu ya ke alatnya. Namanya tadi Ibu Puput. Iya. Tanggal lahirnya berapa? 1 Juni 1991 dok. Usianya? 29 dok. 29. Tadi berat badannya, kemudian tinggi badannya juga. Untuk etnisnya saya tulis orang Asia ya ibu ya. Iya. Ya. Nah, jadi ibu ini ada alat yang namanya motisnya. Nah, nanti ini dimasukkan ke dalam mulut. Nanti hidungnya dijepit, lalu ini dimasukkan ke dalam mulut ya. Nah, mungkin ibu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan karena alatnya ini. Nah, adapun manuver nanti yang ibu lakukan yaitu ibu menarik nafas biasa lalu dibuang selama 2 kali, kemudian menarik nafas yang dalam lalu dibuang. Dan itu nanti ada yang cepat sampai tidak bisa benar-benar bernapas lagi pada saat membuangnya. Nah, lalu ibu ini ibu bisa pegang dulu. Saya memencet menunya ya ibu ya. Iya dok. Nah, ibu bisa memasukkan alatnya ke dalam mulut. Nanti alatnya ini digigit ya, dan tidak boleh bocor sama sekali. Dan ikuti instruksi saya ya. Ibu bernapas, buang, pelan saja, bernapas, buang, bernapas yang dalam, buang. Nah, ibu saya lakukan selama 3 kali ya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, baik ibu, coba. Napas, buang, napas, buang, napas yang dalam, buang. Nah, 1 kali lagi. Bernapas, buang, tarik napas, buang, tarik napas yang dalam, buang. Ya. Nah, ibu, kita telah melakukan pemeriksaan 3 kali ya, dan hasilnya juga tidak jauh beda. Dan alhamdulillah datanya ini bisa kita ambil ya.
Dan ada teknik yang kedua. Nah, mungkin ibu ini akan sedikit sulit karena memerlukan koordinasi yang cepat. Jadi nanti ibu bernapas seperti biasa, lalu dibuang. Tapi pada saat bernapas yang dalam itu, ibu harus langsung membuangnya dan sampai tidak bisa bernapas lagi. Jadi contohnya langsung benar-benar dibuang sampai tidak bisa bernapas lagi. Setelah itu alatnya langsung dilepas ya. Baik, coba Bu. Bernapas, buang, bernapas, buang, bernapas yang dalam, buang sampai tidak bisa bernapas ya. Lagi, bernapas, buang, napas lagi, buang, napas yang dalam, langsung buang ya. Lagi satu kali, ibu bernapas, buang, tarik napas, buang, tarik napas yang dalam, langsung buang ya. Baik ibu, setelah hasil pemeriksaannya tadi, nilai rentannya juga tidak jauh beda ya. Ibu, saya persilahkan duduk dulu karena saya akan membersihkan alat-alatnya ini dan mengeprint hasil dari pemeriksaannya tadi untuk nanti saya bacakan ya Ibu. Silahkan Ibu. Kasih dok. Baiklah Ibu, dari hasil pemeriksaannya tadi saya sudah mengeprint dan saya ingin menjelaskan hasil dari pemeriksaannya ya. Berdasarkan grafik yang kita dapat kita terima karena mulainya tadi sangat bagus ya Ibu, sehingga ada hasil yang didapatkan yaitu dimulai dari 0, kemudian Ibu juga dapat menyelesaikan pemeriksaannya dan titik puncaknya juga hanya ada 1. Nah, saya tadi sudah melakukan pemeriksaan dengan 3 hasil sebelumnya. Kita mendapatkan hasil yang kurang dari 100 ml. Di antara 3 pemeriksaannya masing-masing, yang pertama hasil kapasitas vital kondisi normal, nilainya ini 4 liter. Untuk prediksi pada usia dan rasnya 100%. Kapasitas vital paksa yaitu manuver kedua yang dilakukan terbaiknya sama 4 liter. Prediksi 103%. Nah, artinya dengan kondisi orang normal, ibu ini melebihi dari orang-orang yang biasanya. Nah, yang ketiga, saya dapat hasil kapasitas vital ekspirasi paksa di detik pertama. Juga mendapatkan hasil yang normal ya. Dinilai itu didapatkan 3,4 liter. Kemudian nilai ibu yang didapatkan itu 3,37, sehingga 97% dari nilai prediksinya. Nah, lalu nilai prediksi yang orang normal ini mampu melakukannya. Nah, untuk melihat apakah ada obstruksi atau tidak, saya akan mengambil nilai dari rasio kapasitas, rasio volume ekspirasi paksa detik pertama dengan kapasitas vital paksanya. Nah, jika ibu mampu melakukan paling tidak 80% dari orang yang normal, maka itu sudah dianggap normal ya Ibu. Nah, di sini dari nilai prediksinya yang harusnya lebih dari 80%. Nah, mampu melakukannya yaitu 97%. Jadi, dari hasil pemeriksaan spirometri yang dilakukan tadi, kondisi saat ini dalam keadaan normal ya. Dan tidak ada gangguan obstruksi atau restriksi. Nah, pemeriksaan ini akan dilakukan secara berkala untuk menilai perkembangan dari paru ibu. Baik Ibu, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan? Enggak dok, sudah jelas. Sudah jelas ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum. Makasih dok. Ya.